Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seren Zafitlana Zatin dengan NIM 3 akhir 143 dari kelas AKS 4E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengerjaan soal ujian akhir semester mata kuliah praktik pajak dengan dosen pengampu Ibu Ayu dan Fiari Adibah SE SYMH. Untuk soal pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Untuk jawaban, konsep pajak final adalah sebuah konsep perpajakan yang mana proses penagihannya dilakukan secara penuh pada periode atau masa transaksi. Itu terjadi yang diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 4 Ayat 2. Untuk berbagai transaksi dan juga pasal 26 untuk pendapatan yang diterima wajib pajak luar negeri. Konsep pajak final berbeda dengan konsep potongan atau pungutan yang menangguhkan semua beban pajak selain yang telah dipotong atau dipungut dan telah diserahkan pada fiskus pada akhir tahun. Sehingga pada akhir di tahun barulah diketahui berapa besar pajak terutang dan berapa yang masih harus dibayar. Dari segi pelaporan untuk komponen pendapatan yang termasuk objek pajak final ini tidak perlu diperhitungkan lagi dalam penghitungan PPh saat pelaporan SPT PPh. Sehingga istilah kredit pajak terkait pajak final ini pun tidak ada. Pelaporan terkait pajak final pada PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 26 ini dapat dilakukan dengan pengisian dan penyerahan SPT masa PPh Pasal 4 Ayat 2. Peraturan ini ditetapkan karena alasan kesederhanaan dan kemudahan dalam administrasinya. Dilihat dari objek PPh yang dikenakan, umumnya objek PPh tersebut terkait dengan transaksi yang cukup likuid, jual beli saham dan bunga deposito, ataupun objek yang membutuhkan kemudahan dalam sisi perpajakan seperti jual beli tanah dan bangunan dan sewa bangunan, yang mana transaksi ini terkait dengan seluruh lapisan masyarakat. Untuk soal nomor 2, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti sebagai istri bekerja sebagai PNS di Dinas Kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 sebagai berikut. Berikut ini laporan laba rugi komersial untuk tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen sebesar 50 juta yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Yang kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar 5 juta, dipotong pajak sebesar 15%. Yang ketiga, gaji honor dosen yang diterima dari Universitas Mulia sebesar 15 juta, dipotong pajak sebesar 5%. Yang keempat, istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan. Pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Yang kelima, penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta. Untuk sewa ini, Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Dan yang keenam, termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta. Diminta, hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. B. Hitung pajak yang masih harus dibayar, dan C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Untuk A, menghitung besar pajak penghasilan. Laba sebelum pajak sebesar 860 juta. Rekonsiliasi fiskal untuk koreksi positif, terdapat biaya sewa bangunan sebesar 24 juta, biaya administrasi bank atas deposito sebesar 1 juta, dan biaya rekreasi sebesar 2.500.000. Pada koreksi negatif, terdapat pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta.
Total laba fiskal usaha yaitu Rp872.500.000. Untuk penghasilan lain, terdapat gaji honor dosen sebesar 15 juta, sehingga penghasilan neto fiskal Rp887.500.000. Untuk PTKP, WP sendiri pada tahun 2010 sebesar Rp15.840.000. Untuk status nikah Rp1.320.000. Tanggungan yaitu terdapat 2 tanggungan sebesar Rp2.640.000. Sehingga penghasilan kena pajak atau PKP sebesar Rp867.700. PPh terutang sendiri Rp205.310. Untuk keterangan di atas yaitu biaya rekreasi dikoreksi positif karena termasuk dalam biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemilik usaha. Untuk biaya sewa bangunan dan biaya administrasi bank atas deposito harus dikoreksi sesuai dengan peraturan PP nomor 94 tahun 2010. Biaya sumbangan pembangunan jalan dijadikan sebagai pengurang selama memenuhi berbagai persyaratan. Diasumsikan telah memenuhi persyaratan dalam peraturan tersebut. Biaya ini dapat dibebankan. Biaya lain-lain diasumsikan tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan rincian dan bukti yang sah sehingga dapat dibebankan. Terkait honor sebagai pembicara dan pendapatan dividen tidak dimasukkan dalam penghitungan PPh terutang karena tergolong dalam objek PPh final. Untuk istri diasumsikan bahwa istri mendapatkan penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari suatu pemberi kerja yang telah memotong pajak penghasilan sesuai ketentuan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak terdapat hubungan terkait usaha ataupun pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Yang menjadi tanggungan dalam penghitungan PTKP hanyalah Rucira dan Aurora. Sedangkan Dewa belum dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena Dewa sendiri baru lahir Maret 2010. Sedangkan penetapan tanggungan dalam PTKP tersebut dilakukan pada awal 2010. Untuk Andrian tidak dapat diperhitungkan sebagai tanggungan karena tidak berada pada garis keturunan lurus, baik dari sisi keluarga saudara ataupun keluarga semenda. Pada poin B, menghitung pajak yang masih harus dibayar. PPh terutang sebesar Rp205.310 dapat dilihat dari laporan pajak penghasilan 21 pada poin A. Pada kredit pajak, PPh 21 yaitu gaji honor dosen 5% dikali 15 juta, menghasilkan Rp780.000. PPh 22, penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta, sama dengan Rp3.750.000. Untuk PPh 25 yaitu sebesar Rp24 juta. Jadi total kredit pajak sebesar Rp28.500.000. Untuk PPh kurang bayar menghasilkan Rp176.810. Pada poin C menghitung angsuran PPh 25. PKP 2010 sebesar Rp867.700. Dikurang penghasilan tidak teratur sebesar 100 juta dari penjualan kepada Pemda. Total penghasilan kena pajak teratur sebesar Rp767.700. Untuk tarif PPh terutang sebesar Rp175.310.000. Untuk kredit pajak PPh 21 sebesar Rp750.000, PPh 22 sebesar Rp3.750.000. Untuk total kredit pajak Rp4.500.000. Total angsuran tahunan Rp170.810.000. Untuk angsuran PPh 25 per bulannya Rp14.234.167. Soal nomor 3, Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Berikut ini adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Untuk gaji pokok 22 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000, iuran pensiun dibayar perusahaan 600.000, iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma 400.000. Bapak Kusuma sendiri telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai 5 juta
untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember 500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar 50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Perhitungan PPh 21 atas gaji. Gaji pokok sebesar 22 juta, tunjangan mobil 7 juta, tunjangan rumah 6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan 500.000. Penghasilan bruto sebesar 35.500.000. Untuk pengurangan terdapat biaya jabatan 5% dikali gaji pokok atau maksimal sebesar 500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri sebesar 400.000. Total pengurangan 900.000. Penghasilan neto per bulan sebesar 34.600.000. Untuk penghasilan neto per tahun, 7 bulan dikali 34.600.000 dikarenakan Bapak Kusuma mulai bekerja pada 1 Juni. Sehingga penghasilan neto per tahun sebesar 242.200.000. Untuk PTKP, untuk WP sendiri pada tahun 2010 15.840, status menikah 1.320.000, untuk tanggungan maksimal yang dicantumkan sebesar 3.960, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 221.080.000. Untuk PPh terutang sendiri sebesar 28.162.000. Jadi PPh 21 selama 1 bulan sebesar Rp2.346.833. Penghitungan potongan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali 22 juta sebesar 154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta sebesar 49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali 6 juta sebesar 42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500.000 sebesar 3.500.000. Untuk bonus 50 juta. Penghasilan bruto setahun sebesar Rp298.500.000. Untuk pengurangan terdapat biaya jabatan 7 bulan dikali 500.000 sebesar 3.500.000, iuran pensiun 7 bulan dikali 400.000 sebesar 2.800.000. Total pengurangan sebesar 6.300.000, sehingga penghasilan neto setahun Rp292.200.000. PTKP sebesar 21.120.000. Sedang menghasilkan PKP sebesar Rp271.080.000. Untuk PPh terutang atas gaji dan bonus setahun sebesar Rp37.770.000. PPh 21 atas gaji saja Rp28.162.000. Jadi PPh 21 atas bonus sebesar Rp9.608.000. PPh 21 yang harus dipotong sebesar Rp2.346.833. PPh 23 atas gaji pada bulan Desember Rp9.608. Jadi PPh 21 atas bonus sebesar Rp11.954.833. Untuk soal nomor 4, selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pameran PT Mulia dengan honor sebesar 200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasikan dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar 1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. PPh 21 untuk Intan. Penghitungan PPh 21 atas upah yang dibayarkan di akhir bulan. Untuk upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 sebesar 2 juta. Penghasilan neto per tahun 12 dikali 2 juta sebesar 24 juta. Untuk PTKP WP sendiri pada tahun 2010 15.840.000. Menghasilkan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 8.160.000. PPh terutang sebesar 408.000, sehingga PPh 21 yang dipotong pada bulan Desember untuk Intan sebesar 34.000. Untuk PPh 21 untuk Tita, upah borongan sehari
yaitu 1 juta dibagi 4 sebesar 250.000. Upah sehari 150.000 yaitu batas PKP, dan PKP sendiri 100.000. Upah borongan terutang pajak 4 dikali 100.000, 400.000. Sehingga PPh terutang untuk kita 5% dikali 400.000 sebesar 20.000. Untuk nomor 5, Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji 3.000 USD. Kurs yang berlaku adalah Rp9.000 per 1 USD. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Mr. Smith dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri yang membawa namanya saat bekerja sebagai konsultan, sehingga atas gajinya dikenakan potongan PPh pasal 26 secara final sebesar untuk PPh pasal 26 terutang 20% dikali USD 3.000 dikali Rp9.000 menghasilkan Rp5.400.000. Soal nomor 6, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan impor 200 set komputer dengan harga termasuk freight and insurance sebesar 1.300 US$ per set. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar 20 juta. Kurs Menteri Keuangan 9.500 per US$ dan kurs BI sebesar 10.100 per US$. Yang kedua, menjual 15 set televisi pada Pemda Jakarta senilai 30 juta. Belum termasuk PPN. Ketiga, menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga 55 juta termasuk PPN. Keempat, memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar 111 juta. Yang kelima, membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown WN luar negeri sebesar 15 US$ dengan kurs Menteri Keuangan 10.000 US dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar 20 juta. Yang keenam, membayar bunga kepada Bank BCA sebesar 15 juta, Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar 20 juta, Bank of Singapore sebesar 100.000 US$ dengan kurs Menteri Keuangan 9.000 per US dan PT Material Jaya sebesar 10 juta. Yang ketujuh, membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar 100 juta. Kedelapan, membayar biaya sewa atas alat berat sebesar 80 juta kepada PT Adhikar. Kesembilan, membayar dividen kepada para pemegang sahamnya dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah 5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah IR Wibawa sebanyak 10.000 lembar, CV Abadi 30.000 lembar, dan PT Safari sebanyak 75.000 lembar. Yang ke-10, mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda yaitu ke Loya Insurance di London dengan membayar premi sebesar 500 juta setahun dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta setahun. Ke-10, membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 juta. Dan yang terakhir, menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Diminta, A. Tentukan jenis PPh yang terkait dalam transaksi. Setiap transaksi dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Dan B. Hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Untuk pertama, jenis pajaknya yaitu PPh pasal 22 dengan tarif 2,5%. DPP 2.984 juta. Sehingga PPh yang dipotong atau dipungut sebesar 74.600. Untuk poin B, jenis pajaknya PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%, DPP sebesar 450 juta, sehingga potongan 6.750.000. DPP 450 juta didapat dari 15 set dikali 30 juta. Untuk poin C, tidak dipotong pajak. Pada poin D, jenis pajak yaitu PPh pasal 23 dengan tarif 2%, DPP sebesar 11 juta, sehingga PPh yang dipotong sebesar 220.000. Poin E, jenis pajaknya pasal 26 dengan tarif 20%, DPP sebesar 150 juta dan PPh yang dipotong sebesar 30 juta.
Untuk poin E yang kedua yaitu pada jenis pajaknya yaitu PPh pasal 23 dengan tarif 2%, DPP 20 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 400.000. Untuk poin F, Bank BCA dikecualikan sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4 dan Hong Kong Bank dikecualikan sesuai dengan PPh pasal 23 ayat 4. Untuk Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 23, 26 dengan tarif 10% dengan DPP 900 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 90 juta. Untuk PTMJ yaitu pasal 23 dengan tarif 15%, DPP 10 juta dan PPh yang dipotong sebesar 1.500.000. Untuk Bank of Singapore, DPP 900 juta didapat dari kurs 9.000 dikali 100.000 US dollar. Poin G, jenis pajaknya PPh pasal 23 yaitu jasa atestasi laporan keuangan dengan tarif 2%, DPP 100 juta, jadi PPh yang dipotong sebesar 2 juta. Poin H, jenis pajaknya pasal 23 yaitu sewa dengan tarif 2%, DPP 80 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 1.600.000. Poin I, untuk IR Wibawa PPh final pasal 17 dengan tarif 10% dikali 50 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 5 juta. CV Abadi PPh pasal 23 dengan kepemilikan 10%, tarif 15%, DPP 250 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 22.500.000. Untuk PT Safari pasal 4 ayat 3 dengan kepemilikan 25%, tidak dipotong. Untuk poin J, insurance di London PPh pasal 26 dengan tarif 20%, DPP 250 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 50 juta. Untuk PT Asuransi Kita tidak dipotong. Poin K, pembelian semen PPh pasal 22, tarif 0,25%, DPP 250 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 625.000. Penjualan semen PPh pasal 22 dengan tarif 1,5%, DPP 300 juta sehingga PPh yang dipotong 4.500.000. Poin L, jenis pajak yaitu PPh pasal 23, tarif yang dikenakan 15% dengan DPP 85 juta sehingga PPh yang dipotong sebesar 12.750.000. Penjelasan terkait tabel di atas yaitu DPP huruf A 1.300 US dollar dikali 200 ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200 dikali 9.500 ditambah 20 juta sehingga menghasilkan DPP 2.984. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakannya sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, tax treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Undang-Undang PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. Dan DPP huruf J yaitu 50% dikali 500 juta sehingga menghasilkan 250 juta. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi luar negeri sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan dan DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.